Halo Sobat Pendapat Masyarakat, sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Tamparan keras buat Surya Paloh dan Anies Baswedan. Nasdem pun didesak netizen untuk membubarkan diri karena tersandung kasus korupsi. Hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Diberitakan, Kejagung saat ini telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo yaitu Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS atau Best Transceiver Station. Dan kini Johnny G. Plate pun telah ditahan pihak Kejagung. Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi, yaitu proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Ujar Direktur Penyidikan atau Dirdik, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kuntadi di Kejagung pada hari Rabu 17 Mei 2023. Kasus korupsi ini pun melibatkan tersangka-tersangka lain, yaitu antara lain AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Geplet dan kelima tersangka ini diduga merugikan negara yaitu sebesar 8 triliun rupiah terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Geplet yang juga merupakan Sekjen Partai Nasdem besutan Surya Paloh ini kini menjadi yang kedua kalinya dari Sekjen Partai Nasdem yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, Sekjen Petris Rio Capella telah ditetapkan sebagai tersangka menerima janji atau hadiah terkait kasus Bansos Sumatera Utara, yaitu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015. Dan yang kedua kali ini adalah Geplet, salah satu teman dekat Anies Baswedan, yang selalu setia mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden terdebes pilihan Surya Paloh. Dan untuk kedua kalinya juga, peristiwa tindak pidana korupsi ini kemudian banyak disoroti netizen di dunia maya. Netizen kemudian menyindir Surya Paloh agar tidak pikun seperti halnya Amin Rais yang tidak pernah berniat menepati janjinya, yaitu untuk jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Desakan pembubaran Nasdem ini lantaran Surya Paloh pada tahun 2015 yang silam pernah berjanji bahwa Nasdem akan dia bubarkan bila sampai ada kader dari partai yang dipimpinnya tersebut tersandung masalah korupsi. Tidak layak partai Nasdem dipertahankan, kata Surya Paloh usai membuka pembekalan caleg partai Nasdem di Hotel Mercury Ancol, Jakarta 3 Juni 2015 yang silam. Kalau dulu pembubaran Partai Nasdem ini disuarakan oleh para musuh-musuh Jokowi, kini giliran kita, para pendukung pemerintah yang menyuarakan agar Surya Paloh mau untuk menepati janjinya di 2015 yang silam, yaitu membubarkan Partai Nasdem. Saya ingin partai ini kalau bisa lenyap dari bumi Indonesia ini. Saya mau kalau bisa Bung Surya, mau salah nggak salah, kalau bisa orang nggak boleh percaya lagi sama dia. Namun, janji hanya sekedar janji. Nasdem berkilah atas janji yang pernah diucapkan sang ketua umumnya. Nasdem berdalih, Nasdem akan dibubarkan jika kadernya melakukan korupsi secara berjamaah dan masif. Tapi yang aneh di sini, setiap kasus-kasus korupsi yang berbau Anies Baswedan selalu tidak terendus oleh KPK karena kemungkinan besar KPK ini sepertinya punya hubungan relationship yang dekat dengan Anies Baswedan. Tapi yang pasti di sini, kasus ini sudah diselesaikan dan diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Dan mungkin inilah yang dimaksud oleh Paloh sebagai perubahan. Bila Anies sampai berkuasa ke depan, Indonesia akan dilakukan perubahan.
Kasus-kasus korupsi yang di zaman rezim Jokowi bisa dibongkar dengan mudah. Mungkin bila Anies berkuasa, kasus-kasus korupsi malah akan dilebih-lebihkan korupsinya. Karena tipikal Anies terbukti selalu kelebihan bayar. Mungkin masyarakat Indonesia dikagetkan dengan kabar ditangkapnya Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung korupsi hingga senilai 10 triliun rupiah. Ya, begitulah kira-kira ending dari kader Nasdem ini. Orang awam akan langsung tahu bahwa Menkominfo Johnny Plate ini adalah menteri amatiran, bukan bidangnya malah menjadi menteri. Dulu heboh soal kebocoran data, banyak data penduduk yang bocor lalu semau-maunya blokir berbagai platform aplikasi. Kata saja dulu Biorka bilang Johnny Plate itu idiot. Dibilang idiot itu memang menyakitkan. Lah sudah idiot, sekarang terbukti masuk penjara pula. Tapi kalau faktanya memang begitu, ya mau bagaimana lagi. Di sisi lain banyak orang yang menduga bahwa ada unsur politik di balik penetapan tersangka korupsi Johnny Plate ini. Melalui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan hal yang berkaitan adanya dugaan unsur politik dalam penetapan tersangka Johnny G. Plate ini. Namun Surya Paloh tidak mau suudzon dan menerima penetapan tersangka tersebut merupakan murni kasus hukum tindak pidana korupsi. Adanya dugaan tersebut dikarenakan Partai Nasdem saat ini mengusung, mendeklarasikan atau mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Tentu ini sangat berefek pada penurunan elektabilitas sebuah partai. Bahkan Partai Nasdem pun kemarin tidak diundang saat Presiden Jokowi menggelar rapat dengan ketua-ketua partai di Istana Negara. Apakah benar demikian? Antara benar atau tidak, saya tidak begitu fokus kepada hal tersebut. Saya lebih fokus pada tindak korupsinya. Bukti-bukti sudah dikantongi, jangan dengarkan mereka yang hendak bermain dalam mempolitisi hukum itu sendiri. Karena saat ini, korupsi sangat sulit untuk dimusnahkan. Korupsi selalu datang silih berganti, tak ada cara lain untuk memusnahkan korupsi bila tidak berasal dari kita sendiri. Guys, kalian pada tahu nggak? Baru-baru ini Menteri Kominfo ditangkap oleh KPK yang dimana Johnny G. Plate menjadi tersangka korupsi proyek Menara BTS. Bagi yang nggak tahu BTS nih, Mimin kasih tahu. Jadi proyek BTS ini seperti layanan penyediaan jasa jaringan 4G untuk masyarakat desa, terutama di daerah yang terpencil, agar bisa menikmati jaringan internet yang lebih baik, dan kerugian negara yang dikorupsi mencapai 8 triliun. Jadi gimana guys pendapat kalian dengan peristiwa tersebut? Komen di bawah ya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tersandung kasus korupsi pengadaan BTS 4G dan negara mengalami kerugian sebesar 8 triliun rupiah. Luar biasa. Memang harusnya seperti ini politisi-politisi dan pejabat-pejabat negara ini. Korupsinya banyak-banyak. Jangan sedikit-sedikit. Harus 8 triliun, 100 triliun, 300 triliun. Ini baru keren ini. Dan juga jangan lupa kalau sudah ditangkap oleh KPK dan juga dimunculkan di depan media, jangan lupa dada dan senyum. Ini betul-betul ciri khas politisi kalau tersandung kasus korupsi. Bapak Johnny G. Plate ini dari partai mana ya? Coba di komen teman-teman yang tahu. Lagi males buat searching di Google. Tolong komen. Thank you. Sedih lihat Menkominfo Johnny G. Plate diborgol, kata Surya Paloh. Terlalu mahal tangannya. Gimana nggak terlalu mahal tangannya, Pak? Itu tangan yang udah korupsi sebesar 8 triliun rupiah. Gila sih, Pak. Kasian daerah-daerah terpinggirkan yang belum terjamah internet, malah dananya dikorupsi. Aduh. Kan kalau sinyalnya merata di Indonesia, jadi kan netizen yang menghujat para pejabat kan makin banyak, Pak. Aduh, gimana sih? Pasukan kami ini masih sedikit, perlu lebih banyak lagi. Makanya ratakan internet, jadi netizen bertambah. Bye! Si Brewok ngebelain si Johnny pelit. Tangannya terlalu mahal untuk diborgol.
Woi, tangan koruptor itu murah, bukan diborgol, harusnya dipotong. Proyeknya 10 triliun, 8 triliun diembat, kok masih dibelain. Si Anies mendadak juga sama. Ini semua cobaan. Tuhan pasti berpihak pada kebenaran. Woi, Tuhan gak bakal berpihak sama koruptor. Ketua DPP Nasdem malah lebih kacau lagi demi ngebelain koruptor sampai nyerang Jokowi seorang petugas partai. Woi, Oncom, presiden mana yang bukan petugas partai? Lu kalau mau nyapres siapa yang nyalonin kalau bukan partai? Anies sendiri aja udah ngaku kalau dia petugas partai. Lagian kalau lu emang gak suka sama Jokowi, kenapa dulu lu dukung? Gue bingung kenapa malah pada jadi ngebelain koruptor. Ketuanya, anak buahnya, kadernya pula. Ini gue ceritain urutannya ya. Poin yang pertama, korupsi BTS-nya itu dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Poin yang kedua, mulai diselidikin kasusnya ini bulan Agustus tahun 2022. Yang ketiga, Nasdem memutuskan untuk jadiin Anies sebagai baca pres bulan Oktober tahun 2022. Jadi duluan diselidikin, baru keputusan baca pres dari Nasdem. Kok bisa-bisanya dibilang Nasdem dikriminalisasi karena nekat mendukung Anies? Woi, jangan memutarbalikkan fakta. Terus ada juga yang bilang rezimnya Jokowi banyak terjadi tindak pidana korupsi. Gini ya, coba kalau dibalik, zamannya Jokowi banyak koruptor yang ditangkepin. Karena faktanya emang bener banyak yang ditangkep kan. Mau siapapun pasti ditangkap. Jokowi gak peduli tuh kawan ataupun lawan, kalau ketahuan korupsi ya dihajar. Pelaku korupsinya ditangkap, hasil korupsinya dibalikin ke negara. Berarti itu bagus atau jelek? Apa lo? Kalau sudah tak suka, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Janganlah kau katakan pada semua Baik. Nah, ini parah nih. Tenang.